Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anakku yang sudah bergabung di Zoom 7B ini. Silakan untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Ketua Kelas, Rais, pimpin ikrar, dan yang lain mengikuti ya. Dinyalakan mic-nya, nak. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Terima kasih Rais yang sudah memimpin ikrar. Kemudian silakan diaktifkan kameranya ya nak, sebagai tanda kalian sudah siap mengikuti pelajaran di siang hari ini. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Di sini partisipan sudah 29 orang, artinya pembelajaran kita hari ini Ibu akan bertanya dulu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Bu. Ya, Prosedur. tentang apa nak? Teks prosedur, tepat sekali ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang teks prosedur, struktur dan kebahasaannya, di pertemuan kali ini kita belajar mengenai teks fabel. Nah, kemudian di sini kompetensi dasar yang kita akan pelajari yaitu KD 3.15, mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. IPK-nya adalah peserta didik mampu menentukan unsur intrinsik pada cerita fabel. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan unsur ekstrinsik pada cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Itu untuk KD 3.15. Kemudian KD keterampilan yang akan kita pelajari adalah 4.15, yaitu menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Dengan indikator pencapaian kompetensinya, yaitu peserta didik mampu menyimpulkan rangkaian peristiwa pada fabel, dan peserta didik mampu menceritakan kembali isi cerita pada fabel secara urut dan lengkap. Kemudian, bentar ya nak, tidak bisa dikeluarkan. Ya, baik. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah pada hari ini melalui model pembelajaran problem based learning dengan metode penugasan, diskusi dan presentasi, peserta didik dapat menentukan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada cerita fabel, dapat menyimpulkan rangkaian peristiwa dan menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar dengan urut dan lengkap, dengan cermat, percaya diri, dan penuh rasa tanggung jawab. Ibu akan tetap mengingatkan kalian untuk terus berhati-hati dengan virus corona karena wabahnya masih terus meningkat, nak, masih terus melonjak. Untuk itu tetap di rumah. Jika memang harus keluar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan, ya, jaga jarak, lebih sering mencuci tangan, dan juga harus memakai masker. Begitu ya, nak? Ya. Jangkrik dan para semut hidup bersama di padang rumput. Sepanjang hari, para semut bekerja keras, mengumpulkan gandum dari ladang yang jauh. Mereka biasa bekerja disiplin. Mereka pergi ke ladang tiap pagi begitu hari terang, dan pulang mengangkut bulir gandum berat diseimbangkan di kepala. Mereka menyimpan bulir gandum di sarang mereka, lalu kembali ke padang untuk mengambil lagi. Di sisi lain, si jangkrik pemalas tiduran saja sepanjang hari dalam keteduhan, bernyanyi sendiri dan makan enak. Ia menikmati hidupnya tanpa peduli apa yang akan terjadi. Aku bekerja keras, tapi kau mengejekku, bernyanyi dan menari.
Seharusnya kau memikirkan musim dingin. Cari saja tempat lain untuk bernyanyi, Jangkrik. Tidak ada kehangatan atau makanan untukmu di sini. Si semut menutup pintu tepat di wajah si jangkrik. Si jangkrik tidak bisa apa-apa kecuali menangis. Selesai. Tokoh yang ada di dalam cerita. Semut dan jangkrik. Jangkrik sama semut. Jangkrik dan semut itu adalah Binatang. ya, binatang. Kemudian apakah tokoh tersebut mempunyai karakter? Iya. Apakah peristiwa tersebut memiliki latar yang berbeda-beda atau Iya. settingan waktu yang berbeda-beda? Iya. Ada ya. Baik, adakah pesan moral yang bisa kamu petik dalam cerita tersebut? Ada, Bu. Ada. Nah, Bu. yang Ibu tanyakan tadi itu adalah terkait dengan ciri umum serta unsur pembangun dalam cerita fabel. Untuk lebih jelasnya, kalian akan Ibu beri penjelasan dan simak video berikut ini ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks fabel. Apa itu fabel? Fabel secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu fabula, yang artinya cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel sering juga disebut dengan cerita moral, karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan pesan moral. Berikut adalah ciri umum teks unsur intrinsik pada fabel, terbagi menjadi 5. Yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh dan watak, yang ketiga ada alur, yang keempat ada latar, yang kelima ada amanat. Masuk ke dalam unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik pada fabel adalah unsur yang terbangun di luar cerita. Unsur ini meliputi budaya dan nilai-nilai yang dianut. Yang kedua ada tingkat pendidikan, ada kondisi sosial di masyarakat, agama dan kepercayaan, nilai-nilai politik, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Agar lebih jelasnya, kalian bisa memperhatikan contoh fabel berikut ini. Fabel yang Ibu tampilkan berjudul Ulat yang Sombong. Di sini kalian bisa menentukan unsur intrinsik dengan cara membaca fabel secara keseluruhan. Yang pertama adalah tema. Kalian bisa melihat temanya atau mencari temanya dengan melihat judul yang berada pada fabel tersebut. Di fabel dijelaskan judulnya adalah Ulat yang Sombong. Berarti temanya secara keseluruhan itu mengenai kesombongan sang ulat. Nah, terima kasih. Jika sudah jelas, kita akan masuk ke tahap diskusi kelompok. Ya, buka atau kalian cermati lagi di LKPD teks fabel yang sudah Ibu bagikan di sini ya. Sebentar. Nah, ini kalian bisa lihat, Nak. Ya, di sini ada LKPD yang bisa kalian unduh, ya, yang bisa kalian unduh. Kemudian nanti kalian bisa mengerjakan LKPD. Tampilannya adalah seperti ini, Nak. Tadi di awal kalian sudah menyaksikan video tentang fabel berjudul Jangkrik dan Semut. Kemudian yang akan kalian lakukan adalah nanti kalian silakan bergabung pada room breakout yang sudah Ibu bagikan ya. Kelompoknya seperti di pertemuan sebelumnya. Nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kemudian silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Diskusikan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari video yang sudah kalian tonton tadi di awal. Serta jangan lupa KD 4.15-nya yaitu menceritakan kembali isi fabel dengan bahasa kalian sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Kalula Nakisha Lesmana, Hana Salsabila, Medina Zahra, Raisya Faizan Nur Said, Radinta Rafesa Maheswari, Velove Natasha, dan saya sendiri Kapciraras. Kita akan mempresentasikan hasil kerja yang sudah kita kumpulkan dari psikologi.
Unsur intrinstiknya yang pertama temanya bekerja keras. Lalu tokoh dan watak si semut bekerja keras dan berpikir panjang. Sedangkan watak si jangkrik malas, acuh dan bodoh. Intrinsik informasi yang ditemukan, nilai budayanya adalah semut bergotong royong mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Ya, baik. Sebelum masuk ke hasil dari KD 4.15-nya, boleh dari kelompok lain mengomentari atau mengkritisi apakah ada yang menemukan unsur intrinsik di luar dari yang sudah ditemukan oleh kelompok Raras, kelompok 2. Saya, Bu. Ya, siapa namanya? Nah, sebutkan. Aldrik ya? Ya. Ya, bagaimana Aldrik? Apa yang Aldrik temukan? Ada yang berbeda dengan kelompoknya Raras? Ya, saya menemukan nilai sosial dalam fabel semut dan jangkrik, yaitu saling mengingatkan hal baik kepada teman. Hal itu terlihat saat semut mengingatkan jangkrik untuk bekerja keras mencari makanan persiapan musim hujan. Ya, tepat sekali Aldrik. Tambahan 10 poin ya untuk kelompok 4. Aldrik di kelompok 4 ya, Nak? Ya. Ya, silakan Altair. Latar belakang satu lagi rumah semut, Bu. Ya, tepat ya Altair ya. Ada latar tempat ya, kalau kalian perhatikan tadi bukan hanya di hutan tetapi ada di rumah Semut. Di rumah semut. Kemudian tadi kalau kalian ingat ada di padang rumput. Ada yang ingat tadi pada saat menonton padang rumput, dan satu lagi ada di tempat dia mencari makanan, di mana itu, Nak? Padang pasir. Ya, di ladang. Ladang. Ya, kan dia mencari makanan ya di ladang gandum. Gak apa-apa, Nak. Ya, baik. Kalau latar waktunya tadi apa? Di mana? Latar waktunya pada saat apa tuh? Ada yang bisa menjawab mungkin? Ibu saya. Ya, boleh. Boleh Kartik, kira-kira. Yang pada musim panas, musim dingin. Iya, tepat sekali. Tadi latar waktunya terlihat ya pada musim panas dan musim dingin. Baik, tambahan juga 10 poin ya untuk kira. Kemudian datangnya musim gugur hingga musim dingin. Jangkrik kedinginan dan tidak Apa saja hari ini yang sudah kita pelajari? Struktur intrinsik. Ya, Unsur apa, intrinsik. Unsur intrinsik. Ya. Ya, unsur intrinsik dan ekstrinsik pada teks fabel. Pada teks fabel. Kemudian apa lagi yang kita pelajari hari ini? Jenis-jenis fabel. Betul, jenis-jenis fabel. Apalagi? Fabel klasik sama fabel modern. Betul. Di KD 4.15 yang tentang keterampilan kita sudah mempelajari juga mengenai apa tadi? Menceritakan kembali isi cerita fabel. Betul, menceritakan kembali isi cerita. Jangan lupa dipersiapkan ya dirinya di pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks fabel. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan lagi, Nak? Jika tidak ada, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Kita tutup ya, Nak, dengan sama-sama membaca hamdalah ya, dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Terima kasih banyak 7B. Silakan beristirahat. Sudah masuk sholat zuhur, sholat dulu, makan, lalu istirahat untuk pembelajaran besok ya.